ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini menyebabkan dampak yang signifikan pada setiap aspek kehidupan manusia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak perkembangan iptek tersebut. Pada saat ini, persebaran iptek sangatlah cepat, didukung dengan jaringan informasi dan komunikasi berupa internet yang mudah diakses oleh semua orang dari berbagai penjuru dunia, maka iptek akan tersebar luas. Pengembangan iptek banyak terjadi terutama di negara-negara barat yang maju seperti Inggris, Amerika, Belanda, dan sebagainya. Iptek tersebut tersebar sebagai ke Indonesia, tentunya mengandung berbagai muatan nilai dari negara pengembang iptek tersebut. Nilai tersebut tentu tidak hanya berisikan nilai positif saja, tetapi mengandung nilai negatif. Nilai tersebut terkadang berbenturan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Artinya, nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai contoh perkembangan internet dari negara barat yang banyak mengandung konten pornografi, konten pornografi tersebut mudah diakses oleh orang Indonesia, tetapi konten pornografi tersebut tidaklah sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat dijadikan sebagai landasan nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan itu, maka setiap pengetahuan dan teknologi yang tersebar di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia dan tidak ada lagi suatu iptek yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Rumusan masalah. Rumusan yang pertama, bagaimana konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, apa urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Yang ketiga, bagaimana alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Adapun tujuan penulis, yang pertama, untuk mengetahui dan memahami Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, untuk mengetahui pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang ketiga, untuk menggali tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu melalui sumber historis, sosiologis, dan politis. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekankan kepada kemampuan dalam mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi atau inovasi teknologi canggih. Ada beberapa konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, kemampuan mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sekarang ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajemukan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek
baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius. Penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan, maka generasi yang akan datang menerima risiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian masyarakat Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Sifat itu kini mulai tergerus dan digantikan sifat individualis, dehumanis, pragmatis, dan cenderung sekuler. Yang ketiga, kearifan lokal yang menjadi simbol di berbagai daerah kini digantikan oleh gaya hidup global, seperti gotong royong digantikan dengan individualis, sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup mewah, solidaritas sosial digantikan semangat individualis, musyawarah mufakat digantikan dengan voting. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat di alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan IPTEK melalui pendidikan, amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya, yakni Pancasila. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai spiritualis, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencenderaan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis lainnya juga dapat ditemukan pada diskusi kaum intelektual, pidato petinggi negara, dan lain-lain. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis di dalam dasar pengembangan ilmu bisa dilihat ketika masyarakat memperhatikan adanya dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga ketika IPTEK tidak sesuai dengan kemanusiaan dan ketuhanan, masyarakat akan menolak, seperti pada kasus pembangkit listrik tenaga nuklir. Masyarakat menolak karena adanya beberapa pertimbangan terhadap keamanan yang belum terjamin, dan juga trauma dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Disinilah nilai kemanusiaan mereka mulai berbicara, bukan hanya melihat kecanggihan yang akan ditimbulkan, tapi juga melihat dari aspek kenyamanan dan keselamatan antar manusia. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu didasarkan oleh kebijakan-kebijakan para penyelenggara negara atau hanya kaum intelektual yang menjabarkan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila juga sebagai dasar bagi masyarakat dan mahasiswa untuk tetap membawa nilai-nilai normatif, dan pengembangan ilmu dan teknologi harus sesuai dengan budaya bangsa Indonesia itu sendiri, serta melibatkan masyarakat luas. Pengembangan ilmu dan teknologi terlebih yang
menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global. Harus terbentuk untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat, dan ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Saran, kita sebagai warga negara Indonesia harus berpegang teguh dalam Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu. Karena Indonesia yang maju adalah Indonesia yang mau untuk terus mengalami perbaikan. Karena etika dan norma di dalam pengembangan ilmu akan menjadi nilai lebih dan juga menuntut kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita ketahui dan kita pelajari, dan harus mencintai budaya bangsa Indonesia sendiri.